Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntazabin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini bisa berkumpul bersama di sini. Kita sama-sama dalam satu frekuensi berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sebentar. Oke. Berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan tempo hari, bahwa manusia terbaik itu, siapakah manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi, tupoksi Anda di sana sebagai nanti calon pembimbing gitu ya. Calon pembimbing Al-Quran di UPI Kampus Medan. Jadi Anda harus belajar juga tentang Al-Quran, yang mungkin nanti cara belajarnya berbeda. Kalau Anda ya lebih meningkatkan kompetensi Anda sebagai seorang mahasiswa ya, dalam memahami Al-Quran. Tetapi di samping Anda, bukan di samping sarung ya maksud saya, di samping Anda meningkatkan kapasitas Anda dalam memahami Al-Quran, juga punya misi gitu yang sama. Nah, ini artinya kita harus punya misi yang sama, yakni mengajarkan Al-Quran. Targetnya adalah memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, itu jadi memberantas buta huruf Al-Quran di mana? Jangan jauh-jauh lah, di UPI Sumedang aja lah, pastikan ya. Jangan jauh-jauh ke Indonesia. Saya sudah punya data bahwa kemarin sudah disampaikan ada 60% masyarakat Muslim Indonesia itu, walaupun Indonesia ini sebagai mayoritas Muslim terbesar di dunia, bukan di Indonesia, di dunia loh. Di dunia umat Islam paling banyak itu bukan di Mekah. Umat Islam yang paling banyak itu di Indonesia. Semua dunia gitu ya, di berbagai dunia, termasuk tempat lahirnya Islam gitu ya, di Jazirah Arab. Tetapi yang paling banyak umatnya adalah umat Islam. Tetapi kalau dikategorikan membaca Al-Quran dalam kategori membaca saja, nah, gitu, itu hanya 60% yang bisa. Coba kita perhatikan keluarga lah. Di keluarga, banyak keluarga-keluarga atau masyarakat kita mungkin di sekeliling kita, kalau anak tidak bisa komputer, kalau anak tidak bisa matematika, dia akan rela. Apa relanya? Mengeluarkan banyak uang agar anaknya bisa. Tetapi kalau anaknya tidak bisa baca Al-Quran, jarang yang mengkhususkan misalnya begitu. Udah pokoknya kamu harus kursus, harus privat lah Al-Quran itu. Misalnya manggil guru khusus untuk membimbing baca Al-Quran. Jarang itu. Gitu ya. Kalau anak tidak bisa gadget, tidak bisa komputer, main komputer, gelisah kadang-kadang orang tua itu. Tetapi ketika anaknya tidak bisa baca Al-Quran, dia kalem-kalem saja. Dia tenang-tenang saja. Ini yang menjadi satu ironi gitu ya di lingkungan kita ini. Muslim terbesar, tetapi buta hurufnya juga banyak gitu. Jadi mungkin ini kalau menurut orang sosiologis Pak, ada Islam KTP gitu ya, ada Islam abangan, ada Islam santri, ada Islam priai gitu ya. Kalau dalam pelajaran sosiologi kan begitu. Jadi ada yang sebatas identitas saja.
tanpa diiringi dengan komitmen dia terhadap ajaran Islam. Ya. Coba kalau misalnya rela lah 100.000, 500.000 gitu untuk kursus komputer, untuk kursus bahasa Inggris, orang tua kita itu mengeluarkan. Tapi kalau ngundang ustadz untuk ngajarin ngaji, bayar 100.000 aja mungkin udah agak melotot gitu ya. Padahal itu adalah investasi untuk orang tuanya juga. Misalnya apa investasinya? Kalau anaknya baik gitu, didikannya baik, Al-Qur'an dengan Al-Qur'annya juga baik gitu, ya. Dengan Al-Qur'an dididik dengan Al-Qur'annya baik, itu akan berdampak juga pada orang tuanya. Kan ada ya, kalau hafal Al-Qur'an maka akan dikenakan mahkota pada orang tuanya. Orang yang hafal Al-Qur'an, jadi hafalan Qur'an anaknya itu nanti akan menjadi mahkota bagi orang tuanya. Akan dikenakan mahkota. Jadi kalau Anda ingin nanti berkumpul bersama keluarga nanti di akhirat, usahakan didiklah kadar-kadar generasi Quran. Jadi itu kembali lagi, untuk saat ini saya ingin Anda memahami dulu tentang apa ya, tentang prosedur mengajarkan Al-Quran itu seperti apa. Dulu saya belum masuk ke materi ajarin Quran, belum. Tetapi saya ingin Anda memahami dulu tugas Anda nanti. Tugas Anda mengajarkan Al-Quran. Saya ingin share terlebih dahulu ini tentang pedoman. Ya. Ini pedoman penyelenggaraan bimbingan baca Al-Quran. Ya. Ini saya susun juga dari tahun 2017. Sudah ditandatangani waktu itu sama Pak Herman. Nah, kita lihat dulu apa yang menjadi latar belakangnya. Ya. Apa yang menjadi latar belakang? Ini terlihat nggak kira-kira? Ah, begini ya. Kelihatan nggak? Terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Oke. Jadi gini ya. Ini kaitannya dengan perkuliahan PAI. Jadi menetapkan sebuah syarat gitu ya, bahwa dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, unit pengelola mata kuliah umum, jadi MKU, karena PAI ini sebagai mata kuliah umum gitu ya. Mata kuliah umum itu wajib umum. Artinya kemanapun Anda kuliahnya, dimanapun Anda kuliahnya, pasti ketemu dengan mata kuliah PAI ini. Dan biasanya ini disajikan pada semester awal saat Anda masuk kuliah. Jadi Anda sudah belajar PAI itu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA, ditambah plus 1 tahun. Bahkan kalau di UPIMA nanti 2 semester PAI-nya. Semester 1 dan semester 6. Nanti ketemu lagi. Kecuali yang D3 itu semester 4. Ya. Telah menetapkan satu kebijakan gitu. Jadi kebijakannya ini gitu, dalam rangka menyaring. Kenapa ditetapkan kebijakan sebagai syarat kelulusan mata kuliah? Karena nanti Anda tidak akan ada lagi yang memaksa Anda untuk kuliah gitu. PAI ini hanya terakhir Anda di perguruan tinggi S1. Di S2 nggak akan lagi ketemu PAI kalau Anda ngambil jurusan PGSD, PENJAS, atau PGSD saja, nggak akan ada lagi ketemu dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, karena itu sudah memperdalam keilmuan Anda nantinya. Ya, jadi saudara-saudara, sengaja ini ditetapkan, dan ini bukan syarat dosen di S1 PGSD saja, gitu, di Sumedang saja. Ini seluruh UPI menetapkan satu kebijakan bahwa untuk lulus mata kuliah PAI itu harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Itu. Nah, kenyataannya, nah gini ya, ini hasil penelitian juga nih. Jadi yang bisa baca Al-Quran itu hanya 1:10. Kenapa disebut 1:10? Jadi 1 orang mahasiswa yang bisa, ini pemetaannya nih. Jadi 1 orang mahasiswa yang bisa, ada 10 orang mahasiswa yang tidak bisa. Makanya nanti diupayakan 1 orang itu membimbing 10 mahasiswa, 10 sampai ya 12 sampai 15 lah gitu ya. Ini sudah overload gitu. Kalaupun ngebimbing 20, itu sebetulnya sudah overload. Jadi kalau di sini ada 50 orang, 50 kali 500 orang gitu maksudnya. Jadi bertanggung jawab nanti 1 orang itu bertanggung jawab terhadap berapa? 10 mahasiswa. Jadi Anda punya adik asuh lah gitu ya. Ya, punya adik asuh, dan ini sekaligus memberikan sebuah pengalaman Anda mengajar gitu nantinya. Ya. Jadi memberikan pengalaman Anda mengajar. Jadi ilmu pedagogiknya
kalau ngajar itu gimana sih gitu. Jadi jiwa gurunya juga harus muncul, jiwa pendidiknya juga harus muncul gitu. Semangat untuk mencerahkan orang itu harus ada juga di dalam diri gitu ya. Jadi sekali lagi ini Al-Quran ini posisi UPTQ ini kembali lagi sebagai asistensi mata kuliah PAI. Ya, asistensi mata kuliah PAI. Jadi Anda semua adalah asisten dosen gitu. Dipahami ya? Jadi dan untuk jadi asisten dosen jangan, apalagi asisten dosen agama ya, jangan malu-maluin dosen agama gitu maksudnya. Ya, nah kita artinya kita harus samakan dulu, satukan jiwa dulu gitu bareng-bareng. Seringnya kita berkumpul, seringnya kita bersama itu dalam upaya apa? Ya menyamakan dulu persepsi lah gitu ya. Menyamakan dulu persepsi, menyamakan dulu visi, menyamakan dulu misi gitu. Nah, jadi ada 1 berbanding 10 mahasiswa. Nah, ya. Nah, kemudian karena keterbatasan, nah begini ya, karena keterbatasan waktu, kita ini kalau PAI itu hanya 16 minggu loh disajikan itu. Artinya kita punya target mencerahkan orang, meningkatkan keterampilan mahasiswa itu dalam 16 pertemuan. Misalnya dalam kurun 1 semester itu gitu. Dalam kurun 1 semester. Ya, targetnya. Jadi kenapa mungkin nggak Pak anak kecil aja yang belajar Iqra sampai ya itu mana kecil kan, beda sekarang yang perkembangan peserta didiknya juga beda. Tingkatnya sudah tingkat HOTS gitu ya. Sudah mahasiswanya sudah daya pikirnya juga sudah beda gitu dengan anak gitu. Mungkin daya tangkapnya juga akan berbeda. Apalagi sudah dikenal dengan high order thinking skill, jadi kemampuan meramalkan. Nah, gitu. Jadi harus merangsang juga kemampuan untuk meramalkan. Oh, kalau begitu begini dong. Nanti kalau begini jadinya seperti apa? Nah, gitu ya. Misalnya kalau anak-anak melihat cuaca, Anda kalau melihat langit mendung, berarti sudah punya kesimpulan apa? Akan hujan gitu. Itu sudah salah satunya ciri dari high order thinking. Ya, ketika baca Quran nanti juga akan begitu kalau Anda belum lancar. Kalau begini apa ya? Sehingga nanti bertanya gitu. Kalau belum tahu itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah buku pedomannya. Apa sih tujuannya? Mewujudkan komitmen kampus. Nah, ini komitmen kampus ya, dalam mewujudkan Civitas Akademika UPI Kampus Sumedang yang religius. Sebagaimana moto dari UPI itu ilmiah, edukatif, dan religius. Kemudian menumbuhkan kecintaan mahasiswa terhadap apa? Al-Quran. Udah. Jadi ini pada dasar apa ya? Urutan berpikirnya begitu. 1, rantainya dari religius. Kedua, kekuatan Anda adalah sebagai asistensi mata kuliah PAI. Yang ketiga, menumbuhkan kecintaan kepada mahasiswa yang lain atau di kelas terhadap Al-Quran. Pertanyaannya begini dulu lah. Mungkinkah kita bisa mentransfer cinta tanpa kita memiliki cinta? Mungkinkah kita bisa mentransfer kejujuran kalau jika diri kita tidak memiliki kejujuran? Orang Arab bilang atau dalam ilmu mantik sebetulnya disebutkan faqidu syai'i la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya itu tidak akan bisa memberi. Itu kuncinya. Yang harus diingat. Faqidu syai'i la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Kamu nggak akan bisa beri uang kepada orang lain kalau kamu nggak punya uang. Kamu nggak bisa meningkatkan kemampuan orang lain, meningkatkan semangat orang lain untuk meningkatkan keterampilannya dalam membaca Al-Quran jika kamu sendiri pun tidak ada semangat. Nah, gitu ya, tidak ada semangat, tidak ada motivasi untuk meningkatkan kemampuan diri juga dalam membaca Al-Quran. Kamu tidak akan bisa mentransfer kebahagiaan jika kamunya tidak bahagia. Kamu tidak akan bisa menanamkan kecintaan kepada orang lain, gitu kan ya,
kepada orang lain dengan Al-Quran jika kamunya tidak memiliki kecintaan terhadap Al-Quran. Artinya semua ini harus berawal dari ibda binafsik. Semuanya harus berawal dari diri sendiri. Gitu. Nah bisa gitu. Ini sudah menjadi sunatullah gitu. Kamu nggak akan bisa ngasih baju kok kalau kamu nggak punya baju gitu. Ya, itu kan logis ya. Artinya kamu nggak akan bisa menanamkan orang lain untuk cinta kepada Quran kalau kamunya sendiri tidak cinta gitu sama Quran. Kamu nggak akan bisa menumbuhkan pengetahuan kepada orang lain, mengembangkan pengetahuan orang lain tentang Al-Quran, mengembangkan keterampilan orang lain tentang Al-Quran, jika kamunya nggak terampil juga. Maka kita pakai moto pikiran rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gitu. Nah, UPTQ itu juga sama, dari kita, oleh kita, jadi untuk kita. Coba Anda perhatikanlah. Ini camkan baik-baik ya. Kalau Anda mengajarkan Al-Quran, maka Anda akan semakin nggak akan tertinggal gitu. Artinya apa ya? Justru dengan mengajarkan Al-Quran, Anda akan semakin pandai gitu dalam Anda akan semakin terampil membaca Al-Quran. Ilmu itu harus disampaikan lah gitu. Ya, ilmu itu harus disampaikan. Berikutnya, nah ini membimbing para mahasiswa untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana? Nah, kita pakai logika yang tadi. Bagaimana mungkin saya bisa membimbing mahasiswa agar dapat baca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tartil kalau Anda tidak memiliki keterampilan dulu ini. Ya kan? Nah, kedua, ini misinya adalah, tujuannya adalah adanya wadah penanganan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Wadahnya ada nggak kita sekarang? Ada. Jadi kita ini, UPTQ ini, selain asistensi perkuliahan PAI, juga sebagai klinik baca Al-Quran. Ya, klinik baca Al-Quran untuk menangani orang-orang yang sakit dalam baca Al-Quran. Jadi Anda yang menangani. Ya, jadi sakit itu bukan sekadar sekarang saja seperti hilang penciuman, tiba-tiba Anda bergerak. Ya, tetapi juga ini harus menunjukkan bahwa Anda peduli. Nah, peduli Al-Quran, peduli terhadap umat Islam tentang kemampuan membaca Al-Quran, itu sebagai wujud komitmen Anda, sebagai misi dakwah Anda. Ya. Mendorong orang untuk dekat dengan Al-Quran. Tetapi akibat apa? Akibat jauh dengan Al-Quran sehingga jarang baca Al-Quran jadi kaku gitu. Nanti. Ya, selama 12 tahun padahal PAI sebetulnya jangan muncul masalah masalah membaca Al-Quran di tingkat mahasiswa itu. Manfaat ya tentulah bagi kampus terwujudnya komitmen lembaga itu ya. Dua, adanya inovasi kemudian menghasilkan lulusan UPI yang sebetulnya pasti terbebas dari buta huruf Al-Quran. Jangan sampai nanti di KKN, aduh gitu ya, Anda membaur dengan masyarakat, ketika di masyarakat, ya itulah gitu nantinya. Kalau masyarakat itu nggak akan melihat Anda dari jurusan apa, yang namanya mahasiswa itu pasti dianggapnya segala bisa gitu. Ya. Nah, berikutnya kedudukan bimbingan Al-Quran yaitu wadah asistensi perkuliahan PAI tadi sudah saya jelaskan. Sifat bimbingan, program bimbingan baca Al-Quran wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang melakukan kontrak PAI. Jadi nanti dosen itu selalu mensosialisasikan bahwa syarat kelulusan mata kuliah ini dua, satu tutorial, dua Al-Quran. Tutorial untuk membina kepribadiannya. Bagaimana kepribadian yang religius itu? Kita perlu nanti samakan persepsi tentang apa sih itu makna religiusitas dan apa sih makna spiritualitas. Sama nggak sih religius dengan spiritualitas? Nah, gitu kan ya. Ini harus Anda sama-sama kita pahami. Jadi jangan beda sudut pandang. Nah, mekanisme satu bentuk bimbingan ya. Jadi bimbingan Al-Quran dilaksanakan dengan cara tutor sebaya. Anda kan disebutnya tutor sebaya. Tutor sebaya itu artinya dibimbing oleh yang setaraf gitu. Ya, oleh yang seusia gitu, kadang-kadang begitu ya.
Para tutor membimbing temannya dalam satu kelompok berdasarkan tingkat bacaannya dengan jadwal yang telah disepakati antar kelompok. Jadi kalau nanti Anda sudah punya kewajiban, tolong pahami, gunakan pendekatan-pendekatan mendidik. Ya, mendidik itu kan berupaya untuk merubah. Orientasinya adalah perubahan, baik perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku. Ya, bukan sebatas mengajar. Kalau mengajar mah hanya membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Beda kalau Anda mendidik. Jadi membuat orang dari tidak baik menjadi baik gitu. Membuat orang dari tidak bisa menjadi bisa dan membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Itu sifatnya mendidik. Ya. Nah, komponen yang harus ada apa? Satu, jelas adanya tutor. Ya, adanya tutor. Siapa tutor itu? Anda. Yang kedua adalah bahan ajarnya. Udah ini perangkatnya. Bahan ajarnya ada nggak? Ada. Nanti bukunya ada. Kemudian nanti bentuk evaluasinya ada nggak? Ada. Target capaiannya apa sih? Nah, kemudian peserta bimbingannya ada. 5 komponen ini harus terpenuhi. Gitu. Jadi makanya nanti akan ada, kalau untuk bimbingan baca Al-Quran, saya katakan nanti wajib itu punya bukunya setiap orang. Wajib itu. Karena nantinya akan kepake itu seumur hidup, bahkan bisa dijadikan Anda untuk bahan ajar juga untuk adik Anda. Anak saya juga digunakan pakai buku itu. Tutor, yang dimaksud dengan tutor adalah mahasiswa UPI yang telah dinyatakan oleh dosen PA memenuhi kriteria sebagai tutor. Nah, upgrading ini bagian daripada saya menyeleksi Anda gitu. Layak nggak nanti ngajar? Ada yang layak nanti ngajar, ada yang layak di manajemen organisasinya gitu. Kan begitu, tidak semua harus tempur di lapangan. Gitu nantinya ya. Nah, apa yang menjadi kriteria tutor? Satu, bisa membaca Al-Quran minimal tingkat ramli. Atau disebut dengan jayyid. Nah, gitu ya. Apa naon? Tingkatan jayyid. Nanti ada. Indikatornya seperti apa? Nanti ada. Kedua, memiliki kemampuan mengajar yang baik. Maka tadi saya katakan, bukan hanya sebatas mengajar lah. Tapi harus ada jiwa mendidiknya. Ketiga, memiliki komitmen kuat untuk memahami dan mendalami Al-Quran. Nah, maka akan saya cek sekarang gitu maksud saya. Apa ceknya? Apakah 54 orang ini akan bertahan sampai akhir nggak gitu? Mengikuti upgrading ini akan bertahan sampai akhir atau tidak gitu. Kemudian nanti bersedia mengikuti setiap bentuk pelatihan. Ya, nanti ini mah waktu khusus untuk UPTQ sebetulnya saya. Nanti hari apa kita sepakati. Pokoknya kita mah ngaber lah, ngaji bareng itu intinya. Ngaji bareng, kajian Quran, misalnya apalah. Gitu ya, yang penting kita meningkatkan kemampuan kita dalam memahami Al-Quran. Nah, kemudian tugas. Setiap tutor membimbing 10 orang. Nanti setelah selesai akan saya bagikan ini modul. Ya, pedoman ini harus dipegang oleh masing-masing tutor. Kecuali yang bukunya nggak bisa saya kasih PDF karena itu sudah hak cipta ya, dibeli apa yang sudah diberikan sama orang. Gitu. Kemudian menyusun jadwal bimbingan dengan peserta. Ini tugas Anda. Ya, jadi setelah Anda punya 10 orang, susun jadwal bimbingannya itu gimana. Melaksanakan bimbingan seminggu 2 kali, itu minimal. Kalau memang nggak mungkin nih, ini mah ngajinya rada ngejazz sama nge-rap, ini mah harus diintenkan. Kayaknya misalnya seminggu 3 kali, oke, itu terserah. Maka seininya ada gitu. Yang keempat adalah melaporkan hasil pretest dan proses kepada dosen. Nanti hasil ujiannya, ini anak itu mengikuti nggak? Oh Pak, setelah mengikuti tetap aja nggak bisa. Nanti akan saya cek dia mengikuti bimbingan nggak. Jadi nanti Anda harus merekomendasikan ini. Benar nggak dia itu mengikuti bimbingan saudara Anda? Ya, nah gitu. Kemudian wadah tutor atau disebut BPTQ atau sekarang UPTQ ya. Nah, kemudian rekrutmen tutor. Nah, cara rekrutmen tutor. Sekarang cara rekrutmen tutor bagus, ini harus dipahami. Jadi cara rekrutmen tutor terbuka bagi siapa saja yang berminat untuk menjadi tutor selama memenuhi persyaratan ini. Nah, 4 persyaratan ini. Jadi nanti cek. Anda cek saja sekarang. Kira-kira saya sudah memenuhi 4 syarat itu atau belum? Nah, gitu ya. Kemudian bahan ajar nanti digunakan
bahan modul yang disebut dengan bebas buta huruf Al-Qur'an. Ya, dengan metode tartil. Ada ya, sekarang ini sudah dikembangkan menjadi metode tahqiq yang asalnya tartil. Tetapi langkah-langkahnya tidak jauh berbeda. Nah, buku ini terdiri dari 2 jilid, ya. Nanti tuh bukunya ada ada satu buku tapi isinya dua session gitu, dua section gitu ya. Kalau jilid 1 itu memperkenalkan huruf hijaiyah mandiri. Pokoknya dikenalin aja dulu huruf hijaiyah mandiri, ya. Misalnya begini huruf hijaiyah mandiri, jangan dulu pakai harokat. Itu cara ngajarinnya. Misalnya kalau alif ya alif lah, misalnya begini nih. Bentar ya. Nah, saya begini. Nah, kalau Anda mengajarkan biasanya kan begini ya. Kalau A ya A gitu kan ya, misalnya atau A ya A. Nah, kalau A ya A. Ayo udah sekarang pertama kali harus diajarkannya begini. Alif misalnya alif gitu ya. Kemudian ba, udah gitu aja. Ta, sa, misalnya ini bukan ja, tapi apa? Coba. Jim. Ya, udah harus gitu. Harus gitu. Ngajarinnya itu jangan langsung dikasih harokat dulu. Ya. Pastikan dulu mereka itu menguasai ini huruf-hurufnya. Saya kasih contoh lagi. Misal nih ya, ada alif, ada ba, misalnya ada ta, ada sa. Anda kasih tanda misalnya, oh ini mah ya bentuknya sama, tapi yang membedakan adalah titiknya, pembeda. Coba Anda, jadi harus diasosiasikan. Oh, yang membedakan adalah titik. Kemudian kalau kita nanti ada yang disebut dengan transliterasi. Transliterasi. Apa itu transliterasi teh? Jadi mempersamakan dengan huruf ini dengan huruf A, ini dengan huruf B, ini dengan huruf apa? E, gitu aja. Ini dengan huruf apa? TS. Jadi nanti kalau TS gimana nyebutnya? Bukan S. Nah, jadi harus S. Nah, jadi digigit si lidahnya itu sedikit. S. Nah, seperti bilang apa? Nanti harus diasosiasikan gitu ya. Diasosiasikan dengan apa? Kayak bilang salju. Nah, gitu. Salju. Nah, gitu kan ya. Sa. Kayak S. Nah, jadi Anda sekali lagi cara mengajarkannya huruf jangan dulu dikasih dulu harokat dulu, nanti pengenalannya. Ya, ini dulu. Terus apalagi setelah oh berarti ini kayak ayam kita 3 bentuk kan hurufnya sama ini teh. Ya, tapi yang membedakan apa? Titik, jim, ha, kho. Berarti ini mah polos. Ya, Jahakho gitu kan. Ini berarti hurufnya sama dengan J. Ini H kayak orang yang kalau makan pedas gitu bunyinya itu. Kalau suhah gitu ya, orang kan kalau makan kepedasan hah gitu ya. Nah, gitu. Hah. Nah, itu jadi harus seperti itu nanti. Nantilah untuk materi ini kita akan bahas pas masuk pembahasan buku. Ya. Ini kan baru mekanisme saja dulu, ya. Harus baik di sini, jangan dulu berani-berani kalau ininya tidak beres, nanti kesananya nggak akan beres. Harus beres dulu hal yang paling fundamen ini. Ya, nanti setelah huruf hijaiyah berarti huruf sambung gitu. Ya. Oke, saya stop share dulu. Kita masuk lagi ke mana tadi teh ya buku teh.
Nah, balik lagi ke sini. Nah, ya. Yang memperkenalkan huruf hijaiyah, memperkenalkan 6 tanda baca A, I, U, An, In, Un. Kemudian tuh 6 gitu ya. Menjembungkan mulai dari 3 huruf hijaiyah. Kemudian memperkenalkan 2 tanda baca sukun dan tasydid. Nah, ini gimana membaca ketika sukun dan ketika tasydid itu seperti apa? Bukan tasjid ya, tasydid, syiddah gitu ya. Ini biasanya orang Sunda nu tilemur bisa disebut non tasjid ya, bukan tasjid tapi tasydid. Syiddah. Nah, jilid 2 mengenalkan tanda baca panjang pendek. Baru masuk panjang pendek itu baru diperkenalkan di buku 2. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata tartil? Ini sintak. Sintak itu urutan ngajar. Urutan Anda menyampaikan materi. T-nya itu, ini akronim sebetulnya ya. Tartil itu telaah, arahkan, rapihkan, tilawahkan, ingatkan, lancarkan. Nah ini, jadi telaah, ya ingat-ingat tuh. Arahkan, rapihkan, tilawahkan berarti dilatih bacanya. Ingatkan, kalau ada yang salah diingatkan. Kemudian bagaimana dia supaya lancar. Nah ini gitu ya. Jadi telaah, arahkan, rapihkan, tilawahkan, ingatkan, dan lancarkan. Ini pedoman kita dalam mengajarkan Al-Qur'an. Nah nanti ada tingkatan-tingkatannya. Tapi sebetulnya ini sudah saya rubah istilahnya ya. Sudah saya rubah dengan istilahnya ibtida 1, ibtida 2 gitu ya. Ibtida 3. Nah, ini keterangannya kalau seseorang masih di TPD atau di tingkat dasar ibtida 1 sampai 3 itu belum dinyatakan bisa. Misalnya nanti Anda identifikasi di telaah itu. Ketika Anda mentelaah, melakukan pretest, ada nggak ciri-ciri ini? 1, tidak mengenal huruf hijaiyah, bersakal. Bisa baca huruf hijaiyah mandiri tapi masih tertukar. Kadang-kadang jim ketukar dengan kho gitu kan ya. Berarti posisi dia ada di sini tingkatannya. Jadi ini instrumennya. Instrumen untuk kalau Anda ngetes, dia itu ada di posisi mana. Jadi kalau Anda sudah ngetes, tahu posisinya di mana, sehingga nanti tahu treatmentnya yang harus diberikan itu apa. Ya, paham? Ya, nanti jadi ngetes sila, nanti lihat indikator-indikatornya, dia itu bisa, dan ini sebetulnya indikator ini harus di luar kepala Anda maksudnya. Jadi saat ngecek oh iya, dia mah di posisi ini. Ya. Jadi ini kalau TPD 2 gitu ya, bisa baca huruf sambung dalam jumlah 3 dan 4 huruf. Bisa membaca huruf hijaiyah sambung tapi makhraj banyak yang salah. Gitu ya. Sa jadi gitu ya. Itu tetap belum dinyatakan bisa. Nah, kalau TD perlu penguatan. Nah, kalau tingkatnya terampil di sini sudah dapat dinyatakan bisa tapi kriteria minimal. Nah, Anda sebagai calon tutor, posisi Anda itu harus di sini. Nanti maka akan saya cek dulu bacaan Al-Qur'an Anda. Ya. Sebagai ini. Kamu ada di mana posisinya gitu. Makanya nanti cara ngeceknya gimana? Giliran aja lah mimpin ngaji Quran coba gitu ya. Ya. Dan harus pede. Kalau orang lain pede berbuat jelek, kenapa kita minder berbuat baik gitu aja. Nah, ini jadi nanti ya untuk ngetesnya. Dan nanti alat tesnya yang mana? Nah, nanti juga Anda laporan hasil bimbingan. Jadi bikin format kayak begini. 1, 2, 3, 10 orang, dia ada posisi di mana? Ketika pre-test dan post-test. Sebelum kamu beri tindakan, setelah kamu beri tindakan, nanti bagaimana hasilnya? Ya. Nah, jadi nanti ini sebagai bahan pretest, misalnya sod. Ada yang baca juga so gitu kan? Padahal ini dibacanya adalah sod wal Qur'an itu dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Nah, misalnya nanti lihat akan kelihatan kok bacaan dia itu
apa, seperti apa dan bagaimana, nanti sesuaikan dengan kriteria yang tadi. Ya, nah begitulah kira-kira untuk pertemuan kita kali ini. Tidak usah terlalu berlama-lama. Yang penting Anda paham alurnya. Tartil, oh iya, telaah itu harus dites dulu, dipetakan dulu kemampuannya. Nanti setelah dipetakan, buku apa yang pas untuk tingkat seseorang di sana gitu. Paham ya? Paham, Bapak. Oke, terima kasih. Gitu aja dulu lah. Baik, kepada Akang Tete, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, boleh melalui kolom fitur chat atau melalui raise hand. Oh, sudah ada tuh, Pak. Boleh kepada Kang Tubagus untuk memberikan pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin cek suara saya masuk ya, jelas. Soalnya suka rusak mic-nya ini. Ya. Jelas, Kang. Oke. Izin Bapak, izin bertanya terkait penamaan mungkin ya, penamaan metode. Kan awalnya tartil ya Bapak ya, dengan istilah atau akronim dari telaah, arahkan, rapikan, tilawahkan, ingatkan, dan lancarkan. Sementara sekarang yang saya ketahui itu menjadi tahqiq ya Bapak ya. Nah, Ya, dari betul. tahqiq itu Sama apakah juga. akronim atau apa gitu Pak Sama. penjelasannya? Sama. Jadi itu tahqiq itu telaah, arahkan, hafalkan. Nanti ada proses hafal. Hafal apa? Hafal tentang hijaiyah. Misalnya nanti a i u ba, a i u ba. Nah, jadi nanti dihafalkan dengan kayak begitu. Itu untuk mengingat. A i u ba, u an ani a ana minal mu'ni ma i an ani a. Nanti dengan ba, babi bu bab, babi bu bab, babi bu bab, uban bani babana minal mubani mabi bam bani ba. Jadi nanti itu huruf hijaiyahnya itu kapan posisi sukun, kapan tasjid, kapan ketemu tanwin, itu akan kelihatan gitu. Misalnya babi bu bab, berarti itu ngecek kol-kolah juga tuh. Babi bu bab. Nah, gitu nanti itu ada yang disebut dengan proses hafalan, hafalkan gitu ya. Ki-nya kiroatkan. Kiroatkan itu artinya dibaca. Kiroah itu kan bacaan. Ya. I tetap ingatkan. Ki yang terakhirnya adalah qari. Qari itu ya artinya bagaimana kita mencetak para pembaca Al-Qur'an. Nah, itu ya. Siap, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Jazakallah. Ya, sama-sama. Baik, boleh yang lainnya Akang Tete. Ada? Ini Baik, kalau Bapak, mohon izin tanya dari saya. boleh. Ya, Pak, terkait pengalaman kemarin ya Pak, kan kebetulan juga dari jahit ya Pak. Nah di situ tuh ada rekan saya yang tidak lulus gitu Pak, jadi harus mengulang kembali, jadi harus tambahan. Nah itu kenapa ya Pak bisa kok salah? Maksudnya apakah ada salah penempatan dari pas pretestnya atau bagaimana ya Pak? Padahal dia tuh jahit gitu Nah, Pak. makanya ini akan ketemu nanti. Misalnya kita nanti akan ada simulasi loh. Akan saya bagi breakout room nanti dengan fasilitas Zoom ini. Coba Anda tes kemampuan Anda, kemampuan teman Anda. Ya, sama enggak dengan saya gitu. Supaya nanti tidak salah menempatkan. Misalnya menurut Anda itu di di TPD 2, padahal cek Bapak kalau menurut Bapak itu sudah cukup di TPD 3 gitu misalnya, atau di tingkat ibtidah 3. Nah, supaya jangan beda persepsi begitu. Nah, supaya upgrading ini dalam rangka menajamkan rasa juga gitu. Ya, menajamkan rasa gitu. Ya, bukan rasa yang tertunda ya, tapi ini pokoknya menajamkan rasa saja. Sense. Jadi sense, kepekaan juga kuping gitu. Jadi kalau anak-anak UPTK mah diupayakan jangan KDRT. Apa itu KDRT? Kurang denge, rada torek gitu ya, jangan kayak begitu. Ya. Jadi harus sensitif kupingnya itu. Bahkan kalaupun kedengaran baca Qur'annya salah, za dengan da itu sudah kupingnya itu sudah inilah. Karena memang nanti
arahannya kalau untuk tutor sampai Anda belajar bahasa Arab gitu lah intinya. Nah, kalau orang Arab ngomong kapan ustad dengan ustaz itu beda. Ustad dengan ustaz yang benar yang mana? Coba. Ustaz. Yang benar itu ucapan yang mana antara ustad dengan ustaz? Ustaz. Yang kedua. Dengan da apa dengan za? Dengan za. Dengan da apa dengan za? Za. Nah, saya nanya sekarang. Nih, ya. Mana yang benar? Mana yang benar? Yang satu apa yang kedua? Yang satu, Bapak. Satu, Pak. Cung yang dua. Ini artinya guru. Benar. Yang ini yang benar itu. Kalau ada yang ngomongnya ini artinya jurig. Jadi kalau Ustadz, nah, saya enggak mau. Ya, itu beda karena beda huruf, beda apa? Beda Arti. Contoh lagi. Matorun dengan matorun panjang. Matorun benar, matorun hujan. Matorun bandara. Itu kan jauh beda. Maka harus benar panjang pendeknya. Harus benar makhrajnya. Karena apa? Berdampak terhadap makna Al-Quran itu sendiri. Ya. Ada question lagi? Ada pertanyaan lagi yang lain? Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah cukup? Kalau cukup, alhamdulillah. Kapan kita ketemu lagi gitu? Kita di room, mau kita agendakan malam mingguan di Zoom meeting atau bagaimana? Silahkan. Bapak, nanti kita agendakan kembali. Kepada Kang TB. Izin Bapak, insya Allah kita akan rutinkan upgrading ini di malam minggu saja Bapak. Mengingat tanya aja teman-temannya nggak ada yang ini kan? Insya Allah nggak ada Bapak. Untuk pertemuan pertama TB saja. Juga nggak berkunjung ke seseorang. Tidak Bapak, alhamdulillah. Kebetulan di sini juga menurut apa istilahnya sepenglihatan TB gitu Bapak, alhamdulillah udah banyak banget gitu, udah 54 mah. Mudah-mudahan bertahan juga gitu Bapak sampai malam-malam minggu berikutnya tidak tergoyahkan oleh yang lainnya gitu Bapak, insya Allah. Kalau bisa mah ada jargon ya, kira-kira apa ya jargon pengajian malam minggu kita teh apa tuh ya, biar nambah apalah, nambah semangat buat kita gitu ya. Kalau kan orang lain mah pengajian sarboah gitu. Apa sarboah teh? Salasar bawa Jumaah misalnya. Nah, kalau kita malam minggu kira-kira apa gitu ya. Jadi kita nanti kita sosialisasikan, kita iklankan gitu ya, kita promosikan. Ya hitung-hitung tetap dengan niat. Jangan ujub, tapi dengan niat kita ingin membumikan Al-Qur'an. Ingin menanamkan dakwah kita di sana. Ya, dakwah kita dalam rangka memperkenalkan, mengakrabkan Muslim di Indonesia ini dengan Al-Quran. Ya, minimal nanti mau anak-anak BPTQ, anak-anak UPTQ teh hafal-hafal juz 30 atau semua dengan baik. Kalau orang lain mah 30 juz ya, kita malah minimal selama ada di UPI Sumedang mengembang dengan hafalan Qur'annya juz 30 gitu. Itu aja gitu. Jadi keluar dari UPI Sumedang teh sudah satu juznya sudah yalah matang gitu. Ya. Oke. Oh ya, mohon maaf nih. Saya harus ada lagi pertemuan, ada lagi rapat riset jam berapa ya? Jam 8. Nanti mah Be bisa begini ya. Diatur lagi jadwalnya kalau malam minggu apa enaknya pada Isya, takutnya sih pada Isya itu
mulai ngantuk gitu. Khawatirnya begitu. Ya. Silakan, ayo dibalik lagi. Baik, Bapak, terima kasih atas arahannya. Oke, sekarang masuk saja ke sesi kesimpulan ya, Bapak.